Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah sistem terdistribusi. Dan pembahasan kami di sini yaitu mengenai blockchain. Terdapat 6 rumusan masalah yang kami paparkan di sini. Yang pertama yaitu ada pengertiannya, yang kedua prinsip kerja, yang ketiga karakteristik dan kegunaannya, yang keempat keunggulan dan kelemahan, yang kelima implementasinya, dan yang keenam penggunaannya di Indonesia. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dari saya sendiri, yaitu Fareza Alikusuma dengan NIM F1D019023 dengan sebagai moderator. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dengan NIM F1D019032. Perkenalkan, saya Bayu Wildal Aluf, NIM F. Perkenalkan, nama saya Monika Almakinenda, F1D019065. Oke, sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari blockchain itu sendiri. Perkembangan komputer pada hari ini sangat berkembang dengan pesat dan juga mempengaruhi sistem keuangan di dunia. Contohnya seperti Bitcoin, yaitu sebuah uang elektronik yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Namun Bitcoin juga mengalami perkembangan, yaitu sebuah sistem bernama blockchain. Blockchain ini mulai berkembang di tahun 2010-an ditandai dengan gelembung mata uang digital atau yang kerap dikenal dengan cryptocurrency. Blockchain ini merupakan sebuah pembukuan keuangan yang dapat diakses oleh publik dan blockchain dapat menunjukkan semua data transaksi yang pernah terjadi di jaringan Bitcoin. Sesuai namanya, blockchain merupakan rantai blok urut yang dirangkai dan distribusikan bersama. Setiap blok terdiri dari ledger atau buku besar dan 3 elemen, yakni data, hash, dan hash dari blok sebelumnya. Blockchain adalah teknologi baru yang dikembangkan untuk sistem penyimpanan data digital. Teknologi ini terhubung melalui kriptografi dan penggunaannya sendiri tak bisa lepas dari mata uang Bitcoin dan cryptocurrency. Jadi secara konsep, teknologi blockchain ini bisa dikatakan sama dengan teknologi yang ada pada basis data terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, informasi yang tercatat akan disimpan dan dibagikan kepada setiap anggota di jaringan tersebut. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian blockchain akan dijelaskan oleh rekan saya, Jia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari blockchain. Blockchain adalah sebuah blok data yang saling terhubung sehingga terlihat seperti rantai. Secara singkatnya, blockchain ini menghubungkan pengguna tanpa melalui perantara apapun. Pada blockchain, pencatatan transaksi yang saling terhubung tidak dapat diubah atau bisa dikatakan permanen, karena sistem yang digunakan dalam blockchain tidak memiliki pilihan selain menambahkan data. Jadi, setiap transaksi hanya dapat menambah blok baru ke setiap perangkat pengguna, karena itulah datanya tidak dapat berubah. Teknologi blockchain digunakan untuk validasi data transaksi yang digunakan untuk menggunakan mata uang digital. Selanjutnya di sini ada 3 komponen utama dari blockchain. Yang pertama itu ada blok. Blok ini berarti sebuah daftar dari rekaman transaksi yang dicatat selama waktu tertentu. Ukuran, periode, dan pemicu di setiap blok itu akan berbeda di setiap jaringan blockchain itu. Terdapat blockchain yang tujuan utamanya tidak merekam dan mengamankan seluruh transaksi, namun setiap blockchain itu merekam pergerakan dan transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada rantai. Rantai ini yang berarti sebuah hash yang menghubungkan satu blok dengan blok lainnya menjadi sebuah rantai. Konsep hashing itu yang membuat blok-blok itu terhubung. Itulah yang membuat dan memungkinkan satu blok dengan blok yang lainnya itu terbangun kepercayaan dengan berbasis matematis. Terus yang terakhir ada jaringan yang terdiri dari titik atau node yang ada dan setiap titik terdiri dari rekaman lengkap dari semua transaksi yang sudah tercatat pada jaringan blockchain itu.
selanjutnya. Baik, untuk poin kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Husnul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada prinsip kerja dari blockchain. Yang pertama ada folder data. Jadi, pengguna blockchain mengharuskan setiap pengguna untuk memiliki sebuah folder yang dapat menyimpan setiap data transaksi. Folder tersebut berisi data-data pada setiap transaksi yang terdiri dari transaksi yang dilakukan pribadi atau transaksi yang dilakukan dengan berhubungan dengan orang lain dalam suatu bentuk record data. Yang kedua ada transaksi data. Apabila terjadi sebuah transaksi, pengguna yang terkait dalam rantai tersebut akan menyimpan dan mencatatnya sebagai record baru. Dan begitu pula bila terdapat transaksi kembali, maka akan terus ditambahkan sebagai record data baru di dalam folder setiap pengguna pada perangkatnya masing-masing. Selanjutnya ada validasi data. Jadi, fungsi hash dilakukan dalam memvalidasi data pada blockchain cryptocurrency. Saat transaksi dianggap valid, maka fungsi hash tersebut akan dibentuk. Pengecekan hash akan dilakukan jika terjadi sebuah transaksi. Dari pengecekan tersebut, akan diketahui data hash yang berbeda dengan yang dimiliki pengguna lainnya sehingga tidak valid dan diabaikan. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada karakteristik dan kegunaan dari blockchain. Untuk karakteristik, di sini blockchain memiliki karakteristik desentralisasi, di mana artinya adalah dalam prosesnya blockchain tidak bergantung pada pihak lain atau terpusat, melainkan keseluruhan data dapat dikelola oleh seluruh pengguna yang terdaftar. Kemudian ada transparan, jadi blockchain menyimpan data transaksinya pada blok yang dapat dilihat oleh semua pengguna yang memvalidasi data. Selanjutnya ada terbuka. Jadi, setiap orang dapat menggunakan serta memantau pergerakan informasi yang ada dalam blockchain. Kemudian ada mandiri. Jadi, di sini blockchain ini dapat mengubah pengaturan perseorangan menjadi pengaturan keseluruhan penggunanya. Kemudian ada tetap. Jadi, semua transaksi yang terjadi pada jaringan ini disimpan pada blok yang tersusun permanen. Dan terakhir ada kerahasiaan, di mana perpindahan data serta transaksi dapat dilakukan secara anonim sehingga keamanan transaksi dapat lebih aman dan rahasia. Kemudian di sini ada kegunaan dari blockchain. Yang pertama sebagai identitas digital. Penggunaan blockchain mampu memudahkan proses pelacakan dan meminimalisir terjadinya penipuan karena identitas digital dapat dikelola dengan lebih aman dan efisien. Kemudian ada sebagai storage terdistribusi di cloud. Jadi blockchain sebagai storage yang menyimpan data dokumen digital alternatif. Kemudian terakhir ada pengawas terdesentralisasi. Jadi pada era digital ini, semua aktivitas akan membutuhkan adanya sistem yang terdesentralisasi, sehingga role pengawas bisa diaplikasikan melalui sistem yang terdesentralisasi, yaitu blockchain. Baik, untuk poin keempat mengenai keunggulan dan kelemahan blockchain akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk keunggulan blockchain yang pertama yaitu transaksi menggunakan teknologi blockchain bersifat peer-to-peer. Dalam artian, sebuah data dapat dipindahkan dari satu pengguna ke pengguna yang lain tanpa bantuan pihak ketiga untuk memprosesnya. Dengan blockchain, kita tidak perlu lagi bergantung pada satu server karena seluruh transaksi terduplikasi ke seluruh jaringan. Keunggulan yang kedua yaitu smart contracts. Maksudnya adalah blockchain ini bisa digunakan untuk memasukkan segala bentuk dokumen-dokumen penting ke dalam database blockchain yang sangat mustahil untuk diretas maupun dipalsukan. Karena seluruh sistem berjalan tanpa pihak ketiga dan terjadi otomatis berdasarkan algoritma. Keunggulan yang terakhir yaitu pengiriman data terjadi secara instan, aman, efisien, dan transparan.
Semua transaksi dan penyimpanan data terjamin keamanannya karena terduplikasi di seluruh jaringan blockchain, sehingga untuk mengubah satu data, si peretas juga harus mengubah data yang sama di semua komputer pengguna yang lain di saat yang sama. Dan hal ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Dan untuk kelemahan blockchain, yang pertama ada pada bagian privasi. Ini karena setiap pengguna memiliki akses terhadap persebaran data yang ada di dalam konsensus jaringan teknologi blockchain, meskipun segala transaksi dan kegiatan pertukaran data yang ada di dalam jaringan ini bersifat anonimus. Kelemahan yang kedua mengenai keamanan. Karena dalam mekanismenya tidak sepenuhnya menutupi kemungkinan terjadinya tindakan menyimpang yang dapat dilakukan di dalam jaringan ini. Akan tetapi mekanisme teknologi ini hanya dipergunakan untuk menanggulangi kerusakan akibat peretas dalam skala yang kecil. Yang ketiga, ada implementasi dan evaluasi. Jika blockchain dipergunakan untuk melakukan pencatatan dan validasi atas transaksi data yang cukup besar dalam waktu yang bersamaan, dapat menyebabkan kapabilitas dari teknologi blockchain tersebut terhambat. Untuk itu, dalam pengimplementasian dan evaluasi, teknologi blockchain akan mengalami kesulitan tanpa adanya bantuan pihak ketiga. Mengenai kelemahan yang keempat, itu kapasitas memori. Pada blockchain tidak diperbolehkan penghapusan blok dikarenakan setiap transaksi yang terjadi dikaitkan dengan blok lainnya secara permanen. Hal ini membuat kebutuhan kapasitas memori dari jaringan ini terus meningkat dan setiap pengguna juga mengalami hal yang sama. Yang kelima ada infrastruktur. Dalam mengoptimalkan fungsi blockchain itu sendiri, setiap elemen perlu melakukan pembangunan dalam segi infrastruktur pendukung seperti protokol komunikasi, penyimpanan bersifat desentralisasi, perangkat penambangan, dan juga jaringan administrasi. Dengan kata lain, jika setiap elemen tersebut terpenuhi, maka teknologi ini dapat membuat spesifikasi dan kebutuhan yang jelas dalam penerapan teknologi ini. Dan kelemahan yang terakhir mengenai kebijakan, penerapan teknologi blockchain ke dalam bentuk mata uang, peraturan hukum yang berlaku menjadi hambatan dalam perkembangan cryptocurrency. Beberapa negara melakukan pelarangan secara tegas terhadap keberadaan dan penggunaan mata uang virtual yang berbasis teknologi blockchain ini. Hal ini membuat pemanfaatan teknologi ini menjadi terbatas akibat tidak adanya regulasi yang mengatur. Yang poin kelima mengenai implementasi blockchain akan dijelaskan oleh rekan saya Aluf. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian blockchain. Implementasi pertama yaitu implementasi blockchain pada bidang kearsipan. Penggunaan blockchain pada bidang kearsipan diharapkan dapat membuat proses lebih efisien karena verifikasinya dilakukan menggunakan proses matematis dalam jaringan blockchain. Blockchain juga membantu pengelolaan arsip pertahanan menjadi tidak dapat diutak-atik dan menjelaskan kepemilikan dan autentisitas pada arsip tersebut. Contoh konkretnya adalah pencatatan kepemilikan tanah seperti yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Hak Tanah di Britania Raya pada tahun 2019. Implementasi yang kedua yaitu implementasi blockchain di bidang kesehatan. Di Estonia telah mengimplementasikan konsep e-health system di mana data kesehatan warganya berkonsep dalam jaringan blockchain. E-health telah mendeklarasikan bahwa 99% data kesehatan dan resepnya serta seluruh tagihan kesehatan sudah dalam bentuk data digital. Seluruh data digital tersebut dimasukin ke dalam jaringan KSI blockchain. Hal ini membantu pasien dalam kondisi darurat tertangani dengan cepat dan tepat, dan data kesehatan seluruh pasien di Estonia dapat dilacak dan dibuatkan laporan berdasarkan data dalam KSI blockchain tersebut. Yang ketiga, implementasi blockchain di bidang kependudukan. Dalam bidang kependudukan, di berbagai negara seperti India dan Amerika telah menerapkan akte lahir dan akte nikah yang terhubung dan terautentikasi dalam jaringan blockchain. Dokumen yang telah terautentikasi pada jaringan blockchain sangat sulit untuk dimodifikasi, diberi timestamp, dan diakses oleh sembarang orang. Yang keempat, implementasi blockchain di bidang pendidikan.
Dalam dunia pendidikan, penggunaan blockchain kurang dipergunakan karena teknologi ini sebagian besar menyinggung tentang transaksi yang berkaitan dengan keuangan dan e-commerce. Juga karena kurangnya kepedulian orang-orang yang berkepentingan di dalam dunia pendidikan akan manfaat dan potensi dari teknologi blockchain. Contoh implementasinya dalam dunia pendidikan yaitu pengelolaan dokumen digital yang dapat dimodelkan dan diluncurkan dalam bentuk data secara digital yang tentunya dapat membantu pengaksesan dokumen secara global dengan mudah dan efisien. Yang kelima, implementasi blockchain di bidang sertifikasi dosen. Salah satu teknologi yang dirancang guna membantu proses sertifikasi dosen adalah sistem e-sertifikat. Dengan e-sertifikat yang sudah dibuat bekerja secara maksimal, maka diharapkan sertifikat yang sudah ada tidak dapat dipalsukan, tidak dapat diduplikat, dan diberi nomor atau kode unik agar antara sertifikat satu dengan yang lain tidak dapat tertukar. Dengan kombinasi tahun terbit dan urutan nomor seri pada sertifikat, maka terciptalah nomor seri yang dapat diakses dan keamanannya terjamin. Dapat diakses oleh orang tertentu dan akan terdeteksi jika ada yang mencoba untuk melakukan duplikat. Menggunakan blockchain ini, maka kumpulan sertifikat yang sudah ada dan saling terintegrasi satu sama lain dengan keamanan yang sudah terpercaya karena adanya blockchain ini. Dan untuk poin yang keenam atau yang terakhir mengenai penggunaan blockchain di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya Monik. Kepadanya dipersilakan. Penggunaan blockchain di Indonesia, salah satunya adalah online pajak. Perusahaan application service provider atau ASP menggunakan blockchain pada online pajak guna memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak yang mendukung transparansi transaksi pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh pengguna sudah jelas proses dan keamanannya. Jadi, pengguna tidak perlu mengantri lagi pada saat membayar pajak. Selanjutnya, yaitu usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Untuk dapat mengakses pembiayaan dari pihak-pihak terkait dalam membiayai usahanya, diperlukan persyaratan yang cukup sulit. Untuk memudahkan UMKM, dibuatlah sistem informasi yang mendukung oleh teknologi blockchain. Teknologi blockchain digunakan untuk menyimpan data transaksi di mana keamanan dan keaslian dari data tersebut dapat terjamin dan memberikan transparansi dari proses pembiayaan kepada seluruh pihak UMKM. Selanjutnya, perbankan. Dalam dunia perbankan, penggunaan blockchain bisa dicontoh saat pada proses transfer uang oleh kedua pihak. Anggap saja si A ingin mengirim uang ke si B senilai Rp500.000 melalui internet banking. Sekilas, proses transfer yang dilakukan tanpa adanya perantara. Namun, sebenarnya proses yang dilakukan oleh si A sudah terekam oleh pihak bank sebelum akhirnya uang yang ditransfer sampai ke si B. Dengan adanya blockchain, uang si A akan langsung sampai ke si B tanpa terekam oleh pihak bank. Pada saat ini, PT Bank Negara Indonesia atau BNI sudah menerapkan teknologi blockchain milik JP Morgan untuk mempermudah validasi data dalam melakukan transaksi kirim uang Indonesia ke luar negeri. Pada saat ini, transaksi sudah dapat digunakan untuk pengiriman uang dari Taiwan ke Indonesia. Selanjutnya. Oke, baik. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai blockchain. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.